Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera terlempar setelah mendengar suara dingin yang tiba-tiba bergema di langit. Semua tatapan ini sesaat linglung ketika mereka melihat wanita yang menyihir itu, dan ternyata itu adalah Cailin, Ratu Medusa. Hah? Ratu Medusa? Jia Xingtian, Fama, dan para ahli lainnya melihat wanita yang telah menarik Xiaoyan kembali saat dia mundur dengan wajah kaget saat mereka tanpa sadar berteriak. Dengan bantuannya, kemungkinan situasi ini akan lebih baik, ucap Hai Bodong dalam hati. Tidak perlu panik, dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan Xiaoyan. Hai Bodong menoleh untuk melihat ekspresi terkejut Jia Xingtian dan yang lainnya sebelum tersenyum dan menjelaskan kepada mereka. Setelah mendengar ini, Jia Xingtian dan yang lainnya akhirnya meletakkan ketidakpastian dalam hati mereka sambil merasa tercengang. Jika musuh yang kuat seperti Ratu Medusa muncul dalam situasi seperti ini, sepertinya tidak ada lagi orang satupun yang dapat melarikan diri. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan Ratu Medusa saat ini. Medusa saat itu adalah hanya di puncak kelas Dou Huang. Meskipun dia jauh lebih kuat daripada Jia Xingtian, dia bukan elit sejati Douzong. Namun dari kelihatannya, kecepatan di mana dia menyerang dan kemampuannya untuk memblokir satu pukulan dari pelindung Wu, sepertinya dia sudah mencapai kelas Douzong. Mereka semua terkejut dan heran, tapi dari penampilan sebelumnya mereka agak lega karena kedatangan Medusa. Yun Yun dan Nalan Yanran di udara terkejut melihat penampilan Medusa. Mata mereka segera mulai berubah sedikit, tetapi perubahan itu dengan cepat menjadi tidak terlihat. Saya sudah menduga kamu akan campur tangan, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa, jika tidak, siapa yang akan khawatir tentang hidup dan mati kamu, ucap Medusa. Xiaoyan tersenyum, dia tidak terus terjerat dengan topik ini. Hari ini, aku akan merepotkanmu untuk satu hal. Jika kamu mampu melakukannya, aku tidak akan keberatan menyerahkan hidupku padamu, ucap Xiaoyan. Mata sempit panjang Medusa yang dipenuhi dengan kekuatan menyihir yang tidak biasa sedikit menyipit ketika mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya sejak dia berkenalan dengan Xiaoyan, dia telah menggunakan nada memohon di depannya. Pada saat ini ada emosi yang tidak diketahui dalam hatinya. Dia tahu tentang karakter Xiaoyan yang kuat, namun hari ini sedikit berbeda. Ratu Medusa perlahan-lahan menekan emosi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia melirik sekali lagi pada pelindung Wu di depannya, sebelum beralih pada Yao Lao tidak jauh dari situ. Dia berkata, "Kamu ingin aku campur tangan untuk melindungi gurumu itu?" "Ya," jawab Xiaoyan. Kemudian Medusa menatap pelindung Wu. "Sulit, orang ini terlalu kuat, bahkan aku bukan tandingannya. Jika aku melindungimu, aku tidak akan dapat mengalihkan perhatian untuk melindungi gurumu." Hati Xiaoyan segera tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ini dari Medusa. Apakah situasinya sudah menjadi sedemikian mengerikan? Bahkan seorang wanita arogan seperti Medusa benar-benar mengatakan dia bukan tandingan pelindung Wu. "Mengapa kamu tidak bergandengan tangan saja dengan guru untuk menangani orang ini?" ucap Xiaoyan. "Guru kamu telah menderita beberapa cedera dari pertempuran besar sebelumnya. Kekuatan bertarungnya sudah juga sangat menurun. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengannya, akan sama sulitnya untuk menghentikan orang ini. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia mengambil titik lemah untuk datang dan menangkapmu lagi," Medusa perlahan berkata. Hati Xiaoyan tenggelam lebih jauh ketika sarannya sekali lagi ditolak. Situasi hari ini memang sangat mengerikan. Ratu Medusa? Di sisi lain, pelindung Wu juga pulih selama waktu Xiaoyan sedang berbicara lembut dengan Medusa. Kilau merah di bawah jubah berkedip ketika dia mendengar teriakan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia juga pernah mendengar tentang nama ini. Ratu Medusa ini pada masa itu memiliki reputasi di benua yang tidak kalah dengan Yao Lao. Oleh karena itu, Hall of Soul juga memberi perhatian kepada para ahli ini. Tak terduga mereka akan bertemu di sini.
Aku akan menyarankan kamu untuk tidak campur tangan dalam masalah Hall of Soul kami. Jika tidak, akan sangat terlambat jika masalah ini telah berkembang, ucap pelindung Wu kepada Ratu Medusa. Kehidupannya adalah milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya. Medusa melirik acuh tak acuh pada pelindung Wu dan menjawab, dalam hal ini, kami akan mencoba. Aku akan bergandengan tangan dengan gurumu, ucap Medusa. Dengan situasi seperti ini, kemungkinan Yao Lao akan dikalahkan di tangan pelindung Wu dalam beberapa pertukaran jika dia hanya melindungi Xiaoyan. Terima kasih banyak. Xiaoyan akan mengingat kebaikan ini. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Medusa. Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun dengan kamu. Aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Xiaoyan tersenyum malu. Sulit baginya untuk berdebat dengan wanita yang sangat suka bertengkar pada saat seperti ini. Yao Lao di kejauhan juga sedikit ragu ketika dia melihat tindakan Medusa. Dia sekali lagi memanggil Bone Chilling Flame. Mereka berdua menyerang dari depan dan belakang saat aura mereka terkunci dengan kuat ke pelindung Wu di tengah. Mengapa? Kamu berdua ingin bergandengan tangan? Cahaya merah di bawah jubah hitam pelindung Wu meloncat saat dia dengan dingin tertawa saat merasakan kekuatan yang kuat baik di depan maupun di belakangnya. Cahaya merah berkedip dan pandangan pelindung Wu menyapu tubuh Medusa dan Yao Lao. Dia juga tidak meremehkan kekuatan gabungan dari dua orang kuat ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan langkah itu. Sangat disayangkan, roh seorang elit Douzong bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan secara acak. Pelindung Wu mencoba menghela nafas dengan enggan di dalam hatinya. Cahaya merah yang tidak biasa meletus di dalam mata pelindung Wu dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan di segel tangan pelindung Wu, baju besi berwarna hitam yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti makhluk hidup dan mulai bergoyang. Wajah tua di dalamnya perlahan-lahan didorong keluar. Akhirnya itu berubah menjadi kaki kepala manusia ilusi besar. Kepala manusia itu dipenuhi rasa sakit, tampak seolah-olah menderita penyiksaan yang tidak biasa. Orang-orang yang hadir semua akrab dengan wajah ini. Itu adalah Yun San. Tatapan Yun Yun dan Nalan Yanran menatap tajam ke arah kepala ilusi yang ditangguhkan di samping pelindung Wu. Bagian belakang giginya dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan kemarahan ekstrim, tekanan kuat yang menyebar ke langit menyebabkan mereka takut melakukan gerakan yang tidak biasa. Tindakan pelindung Wu ini juga telah menarik perhatian Medusa dan Yao Lao. Mereka berdua diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hati mereka. Tangan cakar hantu perlahan-lahan diperpanjang keluar dari bawah lengan pelindung Wu. Dia dengan lembut meraih kepala manusia ilusi itu dan mengeluarkan senyuman yang galak. Cahaya hitam yang aneh meletus dari telapak tangannya dan segera dituangkan ke kepala manusia itu. Menyusul nyala api yang liar dan penuh kekerasan dari cahaya hitam, kepala manusia ilusi itu dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, itu lebih dari 100 kaki lebarnya. Ketika kepala itu membesar, ekspresi menyakitkan di wajahnya juga menjadi lebih jelas. Alam pemakan roh, teriak pelindung Wu. Suara tawa yang sinis dan kejam tiba-tiba bergema di atas langit ketika kepala manusia itu berangsur-angsur berkembang menjadi sekitar 3 hingga 400 meter. Kegelapan kali ini sangat menakutkan. Matahari di langit tampak menghilang dari langit pada saat ini. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi dengan kegelapan. Semua orang di sekitar itu pun ikut menjadi terkejut dengan situasi yang berubah ini. Apakah orang ini membuat aktivitas besar seperti itu hanya untuk membuat tirai hitam seperti ini? Tubuh Hai Bodong ditutupi oleh lapisan dauki putih saat dia berdiri di samping Xiaoyan. Jie Xingtian dan yang lainnya di samping juga sedikit mengangguk ketika mereka mendengar suaranya. Mereka tidak merasakan energi yang terlalu kuat meletus selain tirai hitam aneh ini. Orang ini telah menyebabkan roh Yun San merusak dirinya sendiri. Target utama riak spiritual itu adalah guru, Medusa, dan Xiaoyan. Oleh karena itu kita tidak dapat merasakan banyak hal.
Fama mengerutkan keningnya. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sensitif terhadap jenis riak spiritual yang tidak biasa dan tidak terlihat itu. Ekspresi Haibodong dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Fama. Tiba-tiba, suara mengerikan yang tidak biasa bergema di langit, sementara beberapa orang berbicara. Suara ini cukup lembut dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendeteksinya. Namun, itu seperti raungan gemuruh di telinga Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat dia mengangkat kepalanya secara tiba-tiba saat merasakan riak spiritual yang mengerikan yang terkandung dalam suara itu. Tatapannya menatap tajam pada bagian tertentu di langit, namun dia tidak dapat melihat apapun di bawah tirai yang gelap itu. Sialan, Xiaoyan mengeluarkan kutukan marah ketika pengamatannya sia-sia. Seketika api inti teratai gelap muncul di kedua matanya. Tatapan Xiaoyan langsung berhenti di tempat tertentu di langit saat kegelapan itu menghilang. Kepucatan perlahan muncul di wajahnya. Di sisi lain, Yao Lao dan Medusa berdiri di langit yang jauh di dalam kegelapan bersama. Medusa sedikit lebih baik, tetapi tubuh asli ilusi Yao Lao menjadi semakin transparan. Pelindungmu berdiri di langit tidak jauh di seberang mereka berdua. Tangannya yang keriput tertahan pada sekelompok cahaya hitam besar. Kekuatan spiritual yang menakutkan teraglomerasi dalam gugus cahaya. Kekuatan spiritual yang agak akrab ini adalah yang meletus ketika roh Yunsan menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini kekuatan spiritual ini yang lahir dari penghancuran diri sepenuhnya dikendalikan oleh pelindungmu. Meskipun pandangan Xiaoyan mampu melihat melalui kegelapan ini, sepertinya tirai hitam ini bahkan mengisolasi suara yang jauh. Oleh karena itu Xiaoyan tidak dapat yakin apakah ada percakapan antara ketiganya. Dia hanya bisa melihat wajah pelindung Wu telah berubah menjadi buas setelah mereka bertiga berhadapan untuk sesaat. Energi spiritual hitam gelap yang sangat besar terangkat tinggi. Kedua telapak tangannya didorong ke depan dan segera energi spiritual yang menakutkan menjadi seperti bintang jatuh berwarna hitam saat terbang melintasi langit dan bergegas menuju Medusa dan Yao Lao. Walaupun dari jarak jauh, kekuatan itu masih dirasakan Xiaoyan. Itu sangat menakutkan. Tekanan spiritual yang tiba-tiba muncul juga dirasakan oleh Haibodong dan yang lainnya. Penglihatan spiritual Fama juga ditekan dengan kuat oleh kekuatan itu. Energi spiritual liar dan keras menabrak Medusa dan Yao Lao dan tidak dapat menghindarinya. Meskipun energi di permukaan tubuh mereka dilepaskan ke puncaknya, bagaimana mungkin mudah untuk menangani kekuatan roh elit Douzong yang merusak dirinya sendiri? 7 energi berwarna dan nyala api putih yang padat meletus dan mencoba yang terbaik untuk memblokir korosi energi spiritual yang liar dan penuh kekerasan. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan spiritual hitam gelap yang melonjak dan dengan paksa menekan energi megah yang menyerbu keluar dari tubuh mereka berdua kembali ke mereka. 7 energi berwarna dengan cepat menghilang. Pucat juga muncul di wajah Medusa. Sesaat kemudian, wajahnya memerah dan mulut penuh dengan darah segar. Tubuhnya dengan cepat mundur. Medusa mampu mundur dalam satu langkah, tetapi Yao Lao saat ini cukup lemah tidak memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, energi spiritual dari penghancuran diri memiliki sejumlah kerusakan yang luar biasa besar pada jenis roh seperti ini tanpa perlindungan daging fisik. Setelah tubuh Yao Lao menerima pukulan berat, tubuh spiritualnya hampir menjadi tak terlihat seperti air. Jelas, pukulan ini benar-benar telah menyebabkan Yao Lao terluka parah. Yao Chen, pelindung ini mengatakan akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari tanganku hari ini. Tawa gelap dari pelindung Wu terdengar dari tirai hitam besar itu. Wajah Medusa sedikit berubah setelah melihat aksi pelindung Wu ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju ke arah pelindung Wu dengan cara seperti kilat sekali lagi. Pelindung Wu langsung merasakan tindakan itu dan membentuk segel. Pelindung Wu dibantu oleh tirai hitam dan memblokir Medusa. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di tangan pelindung Wu yang keriput itu. Segera, cakar seperti hantu menyambar ke arah roh Yao Lao yang sudah menjadi transparan.
Tubuh transparan Yao Lao berfluktuasi sedikit saat dia merasakan riak menyeramkan yang akan tiba. Setelah itu ia mengungkapkan wajah tua yang sangat cemberut. Yao Lao mengalihkan tatapannya ke bawah sementara pikiran ini dengan cepat terlintas di dalam hatinya. Tatapannya tampak telah melihat melalui kegelapan saat dia melihat pria berjubah hitam berkulit pucat muda di puncak pohon. Dia tersenyum tenang dan gumpalan api putih tiba-tiba melesat keluar dari antara alisnya. Akhirnya itu bergegas melalui langit dengan cara seperti kilat dan memasuki dahi Xiaoyan. Teman kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemani kamu di masa depan. Kamu harus bergantung pada diri sendiri untuk segalanya di masa depan. Hahaha. Setelah bertahun-tahun, kamu juga bukan lagi anak kecil dari masa lalu yang membutuhkan gurunya untuk selalu menemaninya. Di masa depan, kamu akan berjalan lebih jauh dari yang diharapkan guru. Semoga aku akan dapat melihat hari itu. Sebuah suara lembut tua tiba-tiba terdengar di kepala Xiaoyan saat nyala api itu masuk ke dahinya. Tubuh Xiaoyan segera gemetar ketika mendengar kata-kata ini. Tenang, guru tidak akan mati dengan mudah. Cahaya api ini adalah esensi dari Bone Sealing Flame. Aku akan meninggalkannya di dahimu. Setelah kamu terbiasa dengannya, kamu juga akan dapat menggunakan Bone Sealing Flame. Namun karena aku telah menyempurnakannya jauh sebelumnya, mantra api kamu tidak akan dapat menelan dan memurnikannya. Tentu saja jika aku benar-benar berakhir dengan kesialan pada suatu hari, segel api di dahimu akan menghilang secara otomatis. Bone Sealing Flame akan menjadi barang tanpa pemilik. Pada saat itu kamu dapat memperlakukannya sebagai hadiah terakhir yang diberikan guru dan menelannya. Hahaha. Selain itu, cincin tempat roh aku bersembunyi itu disebut adalah cincin api tulang. Ada solusi untuk menyelesaikan masalah pil pemulihan jiwa dari saudara keduamu dan beberapa hal yang aku tinggalkan. Selain itu, jika kamu akhirnya bertemu teman lamaku Feng Zunze, kamu dapat menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua yang kamu katakan dan juga akan membantumu. Meskipun aku telah jatuh ke tangan Hall of Soul, ini tidak akan menjadi masalah mudah bagi mereka untuk menyempurnakan rohku. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, kamu harus ingat untuk tidak bertindak terburu-buru sebelum kamu memiliki kemampuan. Kamu tidak boleh celaka sedikit pun jika kamu ingin menyelamatkan guru dan ayahmu. Hahaha, anak kecil, kamu adalah murid yang paling dibanggakan guru ini. Aku selalu sangat puas dengan kerja kerasmu, ucap Yao Lao dalam gugusan api putih itu. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiaoyan dan segel api berwarna putih itu secara bertahap muncul di dahi Xiaoyan. Cahaya tangan pelindung Wu tiba-tiba menembus tubuh Yao Lao tepat ketika segel api terbentuk. Cahaya hitam melonjak dan tawa gelap dengan paksa menyerap segala ke dalam sekelompok kabut hitam itu. Sedikit gemetar, tiba-tiba muncul di tirai hitam yang tersebar di langit. Sesaat kemudian, beberapa garis hitam diam-diam menyebar. Sinar matahari yang menyilaukan segera menyebar dan mengusir semua kegelapan di area itu. Pelindung Wu berdiri di udara, tangannya menyeret sekelompok kabut hitam saat ini. Ada fluktuasi yang agak akrab yang dipancarkan dari kabut hitam. Segel tangan pelindung Wu berubah saat tangannya meraih gugus kabut hitam dengan erat. Setelah itu dengan cepat tersedot ke dalam cincin di jarinya. Dia segera menarik napas panjang lega. Dia akhirnya menangkap orang tua yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun. Kepala sekte akan senang ketika dia akan kembali kali ini. Pelindung Wu melirik Medusa yang bergegas setelah menjebak roh Yao Lao ke dalam cincin penyimpanannya. Dia hanya tertawa dingin saat tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu dia berubah menjadi kabut hitam yang bergegas ke arah Xiaoyan yang masih berdiri di puncak pohon dengan cara seperti hantu. Bocah, gurumu sudah ditangkap. Kamu juga harus pergi dan menerimanya. Pelindung Wu langsung bergegas lagi ke arah Xiaoyan dengan tawa gelap. Xiaoyan menunduk dan berdiri di puncak pohon. Dia tampaknya belum merasakan serangan pelindung Wu dan tubuhnya benar-benar diam. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di samping berubah secara drastis ketika mereka melihat pelindung Wu bergegas sekali lagi. Dia buru-buru menarik Xiaoyan dalam upaya untuk menghindar. Namun pada saat ini, tubuh yang terakhir tampaknya telah dipaku ke puncak pohon dan sedikit sulit untuk memindahkannya.
Pelindung Wu tiba-tiba bergegas ketika beberapa dari mereka ragu-ragu. Melihat situasi ini, Medusa yang bergegas dari belakang jelas tidak tepat waktu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bawa dia pergi. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di depan Hai Bodong dan yang lainnya untuk bersiap untuk melawan kepalan pelindung Wu itu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengar Mimin sampai akhir ya. Silakan nantikan video selanjutnya.